Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan kepada seluruh perbankan bahwa mulai tahun 2015 secara bertahap kredit kepada UMKM itu harus ditingkatkan sampai mencapai 20% dari total kredit yang diberikan, dan itu diberikannya secara bertahap. Persentase 20% itu nanti harus dicapai di akhir tahun 2018. Jadi ada tahapannya. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan informasi nanti para trainee yang sudah serius ingin menjadi wirausaha. Teman-teman sekalian bisa juga melihat web yang BPI, www.bi.go.id. Di situ ada informasi antara lain mengenai komoditas potensial di suatu daerah, pola pembiayaan komoditas unggulan, pola pengembangan klaster UMKM, juga ada kisah sukses pembiayaan dan profil UMKM yang layak dibiayai oleh bank. Itu adalah informasi yang ada di webnya Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga membantu program penciptaan wirausaha melalui pelatihan, promosi, dan pendampingan yang terus berkelanjutan, baik yang dilakukan di dalam negeri, di Indonesia, maupun yang saat ini kami lakukan bersama-sama dengan BNI dan KBRI Tokyo. Rekan-rekan sekalian, saya berharap bahwa acara pada pagi hingga siang hari ini dapat bermanfaat, terutama buat rekan-rekan trainee yang tahun ini maupun tahun depan merupakan tahun terakhir. Coba renungkan sekalian nanti di Indonesia mau apa, mau melakukan apa. Jangan sampai bahwa tabungan yang telah kalian pupuk selama bekerja di Jepang hanya habis untuk konsumsi. Oleh karena itu, Pak Mahmudi pada pagi hari ini adalah mengundang Mas Iwan dan Mas Agung itu untuk memberi kalian apa yang kira-kira mau dilakukan. Gitu. Kenapa yang dipilih franchise? Karena kalau seseorang ingin menjadi pengusaha, franchise itu risikonya lebih kecil, lebih terukur dibandingkan kalau kita memulai bisnis baru sama sekali. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, termasuk dari KBRI dan BNI Partner Tokyo, serta juga dengan Pak Mahmudi. Insya Allah niat baik kita semua untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan memfasilitasi munculnya wirausaha baru mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berseminar. Saya berharap dari ruangan ini di pagi sampai siang hari ini akan lahir wirausaha baru seperti Mas Agung dan Mas Iwan serta para pelaku-pelaku lainnya. Dan saya berharap juga karena ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya, kedua kalinya di Tokyo, sekali di Korea Selatan. Sebagai informasi, pada waktu acara dilakukan di Korea Selatan itu ada 51 peserta franchise dengan nilai sekitar 3,1 miliar. Insya Allah saya berharap pada pagi dan siang hari ini minimal sama atau lebih. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Wirausaha dan Business Matching 2014 saya nyatakan secara resmi dibuka. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Kepala Bank Indonesia
Indonesia Wilayah Asia Timur Ibu Deti H. Agustono yang telah memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana kalau kita ingin membuka usaha dan jiwa usaha kita harus bagaimana gitu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu profil UMKM Simply Fresh Laundry dan profil UMKM Selebak Kopi. Yang pertama yaitu pada Bapak Iwan Agustian selaku owner Simply Fresh Laundry, kami persilakan. Mohon maaf, kepada Bapak Iwan Agustian selaku owner Selebak Kopi, kami persilakan. Yang terhormat Ibu Bank Indonesia dan juga tim BNI yang yang di Tokyo beserta jajarannya, juga teman-teman semua yang ada di KNS, juga tim panitia acara party. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Agustian. Saya juga karyawan Pak. Saya karyawan juga, 14 tahun saya berkarir di beberapa usaha, termasuk satu konvensional. Dan tahun 98, alhamdulillah saya di PHK. Dan karena di PHK juga saya sekarang bisa berada di sini, bisa jadi pengusaha. Sekarang yang saya kelola adalah Smart Bar Coffee yang saya bangun tahun 2009 bersama rekan saya. Terus sekarang alhamdulillah baru berkembang sekitar 514 di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau di Sabang sampai Merauke ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, tapi kalau buat saya dari Sabang Merauke berjajah Smart Bar Coffee. Alhamdulillah itu kita buat memang khusus untuk para orang yang ingin memulai untuk berwirausaha. Itu kita buat seperti itu, sistemnya lebih mudah dan lebih gampang untuk diterapkan karena memang saya sadar bahwa setiap orang pasti pengen jadi pengusaha, siapapun itu. Saya pasti karena sih nggak berkaca kepada diri sendiri, gitu Pak. Selain itu saya Smart Bar Coffee. Saya juga di sini diamankan juga sebagai ketua UMKM Asosiasi UMKM di Kota Depok yang alhamdulillah baru 3 bulan kemarin dilantik, yang dengan amanah dari Bapak Wali Kota Depok, Bapak Mahmudi, bahwa saya bertanggung jawab dan harus memastikan bahwa UMKM Depok harus siap menghadapi Mei 2015. Itu yang saya hadapkan. Saya yakin dan progresnya sudah cukup mengembirakan. Saya juga salah satu mitra binaan dari Perindak, Ibu Yulia Sinalahi, termasuk saya, karena saya tidak pernah di beberapa negara orderan dari Perindak itu. Kemudian banyak yang berminat Bu, cuman kendalanya satu aja Bu, JMP sama ACCP kita nggak punya. JMP sama ACCP sertifikasi. Ya, itu yang dikendala buat UKM di Indonesia kemudian. Jadi sebenarnya program UKM Indonesia itu luar biasa Bu, diminati di luar negeri. Cuma untuk kuliner itu kita nggak punya sertifikasi HACCP dan GMP. Makanya kita tidak diterima di Singapura, Malaysia, di lain negara. Padahal terminal banyak. Itu makanya. Jadi sebenarnya bisa bersaing Bu, rasa kalau itu bersaing. Cuma karena sertifikasi jadi terlalu. Gitu aja Pak. Jadi makanya pas Pak Mahmudi mengundang ke Tokyo, saya bilang buat apa nih? Buat saya nggak tahu kalau ada KNS, buat Indonesia, buat mau pulang ke Jakarta. Oh itu saya siap. Kalau buat ke Jepang, terus saya angkat tangan karena sertifikasi sangat ketat. Saya bilang ke Jepang, saya nggak mau. Gitu. Jadi terima kasih sekali Bapak Mahmudi yang sudah mengundang kita, saya,
juga tim Sumber Kopi hadir di acara ini. Kemudian selain Sumber Kopi, saya juga ada bawa satu produk yang namanya ada lagi bukan, ada dua peluang bisnis yang akan saya bawakan nanti. Yang saya berharap buat teman-teman semua yang ada di sini, karena saya pikir teman-teman semua di sini pulang harus jadi wirausaha dan jangan mau jadi orang gajian lagi. Ya, saya yakin bisa saja gitu karena setahu saya Allah itu mengatakan bahwa aku adalah apa yang kau persangkakan. Jadi kalau kita yakin dengan sesuatu terus kemudian kita yakin itu bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita sekarang udah ragu dan gagal pasti nggak bisa, ya ternyata pasti nggak bisa. Itu pasti begitu. Jadi mulai sekarang teman-teman di sini semua, saya juga sangat bangga, sangat senang sekali, masih sangat muda-muda. Ya mas saya nggak jauh jelas kalau sampai nggak tahu. Saya masih muda kok Pak, saya masih muda kok. Ya Pak Lima masih muda kan ya. Jadi saya yakin senang sekali, bahagia sekali bahwa teman-teman semua di sini punya semangat wirausaha yang luar biasa dan mau memilih wirausaha menjadi jalan hidupnya. Karena dulu tuh wirausaha bukan pilihan utama. Jadi pilihan terakhir. Kalau orang mau nikah juga biasanya ditanya apa? Pekerjaannya apaan? Biasa seperti itu. Tapi sekarang zaman sekarang udah enggak. Ditanya apa? Bisnisnya apa? Usahanya apa? Gitu. Jadi sekarang perkembangan bisnis sudah jauh lebih lebih zaman yang sudah. Jadi anak muda sekarang udah banyak yang berbisnis, termasuk seperti Mas Agung. Saya juga kaget udah banget ya. Saya nyesel udah tua berbisnis tapi nggak apa-apa. Kan daripada terlambat, daripada nggak sama sekali punya terlambat. Jadi anak muda harus semangat, harus pulang dari sini jangan lagi membawa masalah untuk bangsa kita, tapi harus membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman saudara di Indonesia yang semakin lama banyak yang wisuda tapi hanya ijazahnya hanya dipakai untuk pelindung kepala pada saat job fair. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua hadir di job fair di Istora Senayan, di Atis atau Kemayoran, itu ijazah yang diperoleh selama 6 tahun dari gunanya hanya untuk melindungi kepala agar panasan. Jadi kan sayang dulu. Saya ijazah udah tahu kemana. Jadi nggak seorang. Saya S1 akuntansi, tapi ijazah udah tahu kemana. Dan saya juga lupa bikin CV. Jadi semuanya udah hidup mati saya buat berusaha. Apapun terjadi seperti itu pengusaha. Karena dengan pengusaha, alhamdulillah saya bisa di tanah suci. Saya bisa berada di sini, saya bisa bernegara. Tanpa menjadi wirausaha atau pengusaha, saya nggak akan seperti ini. Itu. Jadi buat teman-teman semua semangat, tetap semangat, yakin bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kalau mungkin sesuatu yang kita lakukan pasti bisa. Oke, itu aja dari saya. Mungkin cukup karena nanti saya diomelin sama sebelum saya peringatan, jadi saya mending. Jadi nanti untuk lebih lengkap mungkin nanti di sesi kedua makan siang saya akan berikan secara detail apa itu Sumber Kopi, apa itu DVD powder, apa itu semacam banyak produk yang saya akan kemukakan. Oh ya, tadi di bawah saya berikan sampel. Tolong jangan dimasukin kertas, tapi harus dibuka, dicobain. Karena tadi saya lihat tuh pada nggak pegang sampel saya gitu. Itu sengaja saya bawa dari Jakarta dengan tujuan biar teman-teman semua di sini merasakan benar nggak sih apa yang saya katakan seperti itu. Gitu. Jadi biar semua merasakan. Tadi ada satu plastik isinya 4 saset, ada base-nya dari kopi, ada teh, ada coklat, dan semua itu produk UMKM Indonesia, anak bangsa. Ya, jadi nanti habis saat lunch makan siang kalau dicoba dirasakan gimana rasanya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Iwan Agustian selaku owner Sumber Kopi yang telah memberikan motivasi dan membangkitkan semangat bagi kita semua dan semangat berwirausaha tentunya. Baik,
Untuk topik UKM selanjutnya yaitu pada Bapak Agung Nugroho selaku owner Simply Fresh Laundry. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, yang terhormat Ibu Betty selaku Kepala Bank Indonesia Tokyo beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Hafid dari Bank Indonesia Tokyo juga beserta jajarannya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang sudah menjadi bisa terselenggaranya acara business matching di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini. Dan kepada teman-teman panitia, saya ucapkan terima kasih dari KNS juga yang sudah berkenan mengundang kami hadir di sini. Ya, selamat datang Bapak Duta Besar Indonesia di Tokyo. Ya, mungkin sedikit perkenalan diri. Jadi oleh panitia diminta menyampaikan sedikit profil tentang saya, kami yang diundang di acara business matching ini. Jadi perkenalkan, nama saya Agung Nugroho Santo. Saya selaku CEO Simply Group. Jadi kami sudah berkembang menjadi satu grup bisnis dan satu holding. Jadi core bisnis kami adalah dari awal saya awali di tahun 2006. Saat saya masih mulai, saya masih duduk bangku kuliah. Jadi saya kuliah di UGM di Jogja. Saya masih semester 4 saat itu. Terus saat itu saya melihat masa mahasiswa kalau kerjanya cuma itu saja, belum bisa mandiri. Kenapa nggak mandiri? Lalu saya mulai bisnis dari tahun 2004, jatuh bangun juga. Dan akhirnya 2006 berdiri Simply Fresh Laundry. Simply Fresh Laundry saat ini sudah ada di 85 kota di Indonesia, sama dari Aceh sampai Papua. Kurang lebih sudah ada 265 outlet, sekitar dengan 1000 karyawan kurang lebih. Dan itu saya awali dari konsep sederhana di Jogja dengan ukuran kecil 4x5. Dan itu pun dengan modal yang izin sana sini. Saya kira teman-teman di sini jauh lebih luar biasa. Saya tanya, gajinya berapa Mas? Sekian, luar biasa. Kalau saya bisa awalnya modalnya seperti itu, mungkin teman-teman di sini harusnya bisa jauh lebih hebat daripada saya, insya Allah. Dan kami berkembang juga selain Simply Fresh menjadi bisnis juga di bisnis penginapan dengan brand Simply Home berupa guest house. Saat ini sudah ada 23 unit guest house di Jogja dan di Bandung, di 2 kota. Karena memang 2 kota tersebut kota pelajar dan kota wisata. Nah, jadi kenapa? Mungkin tadi Pak Iwan juga menyampaikan kenapa harus menjadi wirausahawan? Karena memang wirausahawan itu sejatinya memang yang banyak memberi manfaat. Dalam satu hadis itu disampaikan sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita tidak memberi manfaat pertama dari kita bisa memberikan lapangan pekerjaan. Otomatis teman-teman di sini yang nanti menjadi wirausaha otomatis akan bisa memberikan lapangan kerja, bisa membantu orang lain. Belum nanti kalau dia juga menafkahi anak istrinya, juga sudah sangat memberi manfaat. Lalu berikutnya dari produknya kita membantu, misalkan kalau saya di bidang laundry bisa membantu orang yang bajunya kotor jadi bersih, membantu meringankan, itu juga otomatis pun mendapat nilai sendiri juga. Nah, jadi juga ada satu hadis mungkin bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Jadi Allah itu kasih 10 pintu rezeki, 9 diantaranya itu dari berdagang. Lalu kenapa kok rebutan 1 pintu rezeki sedangkan 9 itu dibuka dari bisnis? Kan sangat sayang, orang sudah berjanji itu ibarat berbisnis itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan rezeki dalam artian rezeki berupa materi
Jadi tidak ada batasan, itu bisa dimanfaatkan dengan kita menjadi seorang pengusaha. Lalu yang lain, harapan saya juga teman-teman di sini baik yang masih terus bekerja atau masih aktif atau mau segera pulang ke Indonesia juga tadi ya betul, tidak hanya tadi kemarin saya ketemu di bandara cerita, oh saya cancel tapi sudah pulang, cuma saya mau apply lagi di sini ya, mau wawancara lagi gitu. Jangan sampai seperti itu karena sudah cukup lah. Jangan hanya di sini saja yang dimajukan, di Indonesia pun butuh dimajukan. Tadi Bu Deti sampaikan juga bahwa wirausahawan kita itu masih sedikit, jumlahnya masih sedikit. Jadi gimana sedangkan negara maju itu adalah negara yang ekonominya kuat dan memang fondasinya adalah dari UMKM juga. Jadi jangan dianggap bisnis buka warung, buka laundry, atau buka warung kopi seperti Pak Iwan juga itu jangan dianggap dipandang sebelah mata gitu. Itu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa apabila dikalikan dan memang terbukti memang UMKM sangat fleksibel ya, tidak terkena imbas krisis ekonomi dan lainnya karena memang bisnisnya real, sektor real, benar-benar uang itu berputar di masyarakat. Nah, jadi harapan saya teman-teman di sini juga harus lebih semangat lagi. Kemarin saya pun diundang di Korea dan sangat semangat teman-teman di Korea sampai tadi Bu Dede sampaikan saya dengan Mas Mendy Setiano sampai 50 orang yang bergabung, luar biasa bergabung untuk bergabung bersama kami di bisnis yang kami jalankan. Dan sebagian juga sudah berjalan yang nanti akan saya ceritakan juga lebih detailnya. Mungkin itu saja sedikit profil dari saya. Saya serahkan kembali kepada panitia untuk dapat dilanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Agung Nugroho selaku owner City Price Laundry. Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Yusron Iza Mahendra selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Pembina KNS Bapak Mahmudi Ukumoto pada yang kami persilakan. Yang terhormat kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang berkuasa penuh di Jepang, Bapak Yusron Iza Mahendra beserta jajarannya, Pak Agus, Dewan, teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Deti H. Agustono sebagai Kepala BI Wilayah Asia Timur beserta jajarannya, dan juga kepada BNI Cabang Tokyo yang selalu setia mendukung acara kita, beserta teman-teman saya dari Indonesia, Mas Agung sekalian dan Mas Iwan sekalian, beserta teman-teman semua dari KNS, dari IPDIN, dan teman-teman yang telah bersedia hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak telah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan acara business matching ini. Yang acara ini sudah berlangsung 6 kali Pak. Di Kawasaki sekali, di sini 3 kali, di Gunma sekali, di Korea Selatan sekali Pak. Jadi alhamdulillah, yang seperti yang Ibu Deti tadi utarakan, awalnya kita memang sekedar seminar wirausaha. Tapi Pak, setelah seminar itu
teman-teman tentunya pengen menjadi pengusaha. Bagaimana ini solusinya? Kita sama teman-teman juga sama teman-teman IPTIN dan KNS mencoba mencari solusi, yaitu dengan cara business matching. Setelah kita berikan seminar, setelah itu bagaimana solusinya? Ya kita temukan dengan produk-produk nanti yang setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka bagaimana supaya bisa berbisnis. Maka kita undang langsung owner-owner yang punya bisnis di Indonesia atau bisnis UKM itu, yang bisnisnya itu bisa bermitra atau punya franchise, Pak. Jadi teman-teman di sini, teman-teman terutama Kensuse dan teman-teman perantau Jepang ini nanti kedepannya pengen pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, mereka mau ngapain? Itu kan permasalahannya ini, Pak. Mereka bekerja di Jepang, teman-teman ini bekerja di Jepang. Setelah mereka selama 3 tahun digembleng di sini dengan kedisiplinan yang tinggi, dia bekerja siang mendapat uangnya ini mau diapain? Apa cukup nanti untuk berfoya-foya atau nyampe Indonesia itu menikah, beli rumah, beli motor, habis-habis itu nanti anak itu mau dikasih makan apa minta orang tua? Itu kan permasalahan, Pak. Uang itu kalau dipegang teman-teman, dipegang uang 300 juta itu nggak banyak. Apalagi kalau seleranya kayak dari Jepang itu sebentar habis. Permasalahannya bagaimana Anda dengan uang modal dari sini itu bisa bertahan hidup di Indonesia, bisa jadi manusia. Memang semua jadi manusia sehingga ada yang jadi kodok. Tapi permasalahannya nanti kalau pulang ke Indonesia uangnya habis. Setelah itu bingung cari kerja lagi. Itu kan memberi masalah untuk Indonesia kita. Seharusnya Anda ini kan bisa membantu untuk Indonesia kita. Apalagi 2015 itu yang dikatakan pasar bebas. Pasar bebas itu bisa jadi nanti orang Jepang, orang Korea, orang Vietnam itu tahu-tahu buka nasi pecel di sebelah rumah sampean. Pekerjanya itu saudara-saudara sampean. Kenapa nggak sampean sendiri aja yang buka dulu? Gitu. Terus mau berbisnis itu mah nggak mudah. Teorinya gampang, melakukannya setengah mati. Nah, bagaimana? Kebanyakan teman-teman sampean itu, teman-teman para trainer setelah pulang ke Indonesia mau bisnis, ya tapi ilmunya nggak punya, Mas. Terus mau mulai bisnis dari gede. Kalau mau mulai dari gede itu biasanya kalau anak-anak dari kecil gede. Ini kalau dari gede ya dari gede ya kecil lagi kapan bandrolnya gitu. Bagaimana supaya tidak bandrol? Nah, nanti bermitra yang sudah berpengalaman kayak Mas Agung, ada Mas Iwan gitu. Tanya aja. Kalau mau cocok dengan produknya kita bermitra, Mas. Perjanjiannya seperti apa? Kalau mau bermitra sama ngeluarin duit, apa yang beliau kasihkan ke sampean itu harus tanda tangan, Mas. Biar sampean nggak bohong. Seperti itu. Nah, jadi selama ini kita mengadakan acara kemana-mana itu kita selalu didampingin oleh BI wilayah Asia Timur, dan BI ini alhamdulillah kemana-mana kita tarik mau. Kalau nggak mau ini ngurusin rakyat Indonesia, Bu, yang harus ngurusin jalannya ya beliau. Nah, kok mau gitu. Nah, dia mendukung, dan BNI itu alhamdulillah setiap kita bikin acara kita mintain duit aja. Belum nggak ya, karena nanti kalau sampai jadi pengusaha, kalau ingin berkembang butuh perbankan. Nah, BNI itu kan Bank Indonesia cabang seluruh Indonesia. Kan gampang aja nanti jalan kemana-mana, kan bisa bermitra sama-sama juga. Ada franchisornya yang membimbing sampai untuk menjadi pengusaha. Kalau sampai sudah menjadi pengusaha yang berkembang, modalnya cuma 10.000 kan, ternyata butuh modal 50.000 gimana nih? Kalau sampai udah datang sini apa lagi nanti ada sertifikat tanda tanya, ada dari segala macam. Wah, silakan apa itu? Saya dulu ikut bisnis matching, saksinya siapa? Saksinya Budia gitu. Berarti dia nanti dikasih mudah. Nah, begitu Pak. Jadi setiap acara kita bisnis matching ini Pak, alhamdulillah Pak, selalu ada yang deal dan menjadi pengusaha Pak. Termasuk yang sukses sekali itu kemarin kita mengadakan di Korea Selatan itu Pak. Di Korea Selatan itu salah satunya yang kita bawa itu Mas Agung, kita ajak ke sana, dia menjadi saksi. Dan deal Pak, dealnya itu deal pertama 52 orang deal Pak, berkomitmen menjadi pengusaha, dia membayar uang buka, dan sekarang itu udah ada beberapa yang buka, ada berapa Mas Agung yang sekarang udah ada 6 yang buka itu juga Pak, dan yang lainnya proses untuk
apa itu pembukaan. Jadi Mas Agung itu sistemnya bayar uang muka, terus investasinya berapa itu bisa dicicil gitu Pak. Kalau kita ini baru dibukakan oleh dia juga yang mencarikan apa itu, yang mencarikan tempat, dia juga yang memanajemen. Jadi nanti kalau misalkan Bapak juga berminat juga boleh Pak. Di sini datang ke sini semuanya berpeluang menjadi pengusaha, Yang mau, kalau yang tidak mau juga nggak apa-apa. Kalau tidak mau menjadi pengusaha, nanti pulang ke Indonesia mau menjadi apa? Bener loh, teman-teman kayak sosial itu sekarang itu masih kemaki Pak. Wow, kalau teman-teman bawa kamera, foto, artis status, kerja di Jepang. Wow, keren kan? Saya lihat, wah, Mas Susiono kerjanya di Jepang. Berapa hasilnya Pak? Enggak masalah, training nggak masalah kan? Sampai artis status. Pulang ke Indonesia, duitnya banyak, beli motor ninja. Orang beli motor ninja, beli mobil Timor. Rusak semua Mas. Tapi itu harus duitnya gimana? Larinya. Ini nyata ya. Ini nyata. Saya kemarin ke Korea sama PI dan DNI, bikin acara seperti ini. Setelah itu di sana Mas, yang datang itu ternyata bekerja di Korea itu kebanyakan mantan eksis Jepang. Itu beneran. Karena kenapa? Karena pulang ke Indonesia kemaki dulu. Duitnya habis. Gimana bekerja apa lagi? Larinya ke Korea. Ternyata mereka ke Korea itu tidak pakai modal yang memakai rumah yang mahal. Duitnya udah habis. Itu utang lagi Mas di Indonesia. Itu kayak gitu nanti kontraknya habis kalau gitu. Itulah. Sampai kapan sama itu Mas? Ini kenapa Mas ini Mas? Nah, kalau sampai di sini paling tidak menjadi pengusaha Smart Bar Cafe. Smart Bar Cafe ini keren. Saya melihat di sana kalau di mall bukan ada gerobak Smart Bar Cafe. Kopinya itu enak Mas, keren. Misalnya yang jualan sampai itu cari-cari katanya itu. Lo kenapa Mas? Kalau kita coba ada. Indonesia kita, bukan Indonesia Jepang, bukan Indonesia Korea, bukan Indonesia Amerika, Indonesia kita. Siapa yang mau merumah Indonesia? Kita apa mereka? Kalau kita mau merumah ya, Indonesia itu negara ini Mas, kalau ini salah satu caranya, usahanya harus banyak. Kalau harus gede, kecil banyak itu kuat nanti. Termasuk sama itu bisa, sangat bisa kalau mau jadi pengusaha bisa. Sekarang ini, saya tanya. Nanti Anda menjawabnya sih harus pakai bisa. Pasti bisa. 3 kali namanya. Saya tanya kali gitu. Jawabnya pasti bisa. 3 kali ya. Ini saksinya beda loh Mas. Ini tidak ada melihat kapal kita zuhur ini. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha? Ini tenangan ini, tapi sebagian juga enggak. Berarti ingin menjadi buruh. Juga ngomong, hidup itu pilihan Mas. Sampai lain seperti rezeki sekolah Mas. Rezeki sudah ada. 3 tahun tinggal ngambilnya pakai jadi pengusaha, jadi buruh, bahkan dengan nolong itu salah satu tenang Mas. Tapi cek oke. Kalau ngambil rezekinya sendiri itu pakai nyolong. Iya kan? Nah, kalau jadi pengusaha Mas, wah, jadi pengusaha itu bener Mas Pak. Kenalan sama cewek. Bisnisnya apa Mas? Bisnisnya saya punya kafe. Padahal kafe terbaik apa Mas? Kita terus. Loh, punya laundry. Saya punya beberapa cabang laundry di kota. Wah, keren Mas. Jangan kelompok-kelompok ya Mas. Loh, tapi kalau sampai ditanya, kerjanya apa Mas? Kalau saja itu juga kabur Mas. Kalau saya mau itu, benar pasti Indonesia Mas. Loh, nanti dipikir saya bohong Mas. Saya coba sendiri. Paling nanti saya ngebalas, aku sih. Ya pelakon dari burungnya Mas. Kalau di Korea seperti Malaysia Mas. Apa lagi? Jangan Mas, jangan sampai. Ini ada satu garis Mas. Ada satu garis. Kanan itu namanya sadar, kiri itu namanya nyesal. Jangan pernah melewati satu garis ini. Sadari sejak sekarang, sejak sampai di sini. Persiapkan nanti
di Indonesia. Kalau sampai yang nggak sadar sampai sekarang, oh yang dia terus itu dia pakai garis masnya garis kanan tak pakai garis satu lagi. Mati apa sih? Nyesal mas, gitu. Nyampe di Indonesia kan, sama mau nyari Mas Pagung, nyari Mas Kangelan, di mana rumahnya? Jauh mas, harus ke Jogja. Kalau zaman ke rumahnya Papua gitu, gitu mas. Ini tenang loh. Sama kalau sama coba sekalian. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha? Ya Allah, saksi ini berjawab ya. Nah, tapi ya Allah, harus yakin dari hati mas. Semakin menang, pasti bisa. Gusti Allah yang memangnya kangelan mas. Gusti Allah itu mau melarang, wah ini nggak boleh jadi usaha. Kalau saya udah yakin, udah kasih jadi usaha aja ya. Gitu mas. Tenang kan ya. Tapi saya udah diatur, padahal saya penyelenggaranya di sana sambil tinggal 2 menit katanya di paling banyak. Mohon maaf Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah Pak, kontri kita KNS Pak, KNS bekerja dengan sama dengan IPTIS. IPTIS itu adalah Ikatan Persaudaraan Training Indonesia Jepang Pak. Kalau KNS itu organisasi para trainer di sini Pak. Bahkan ini ada juga dari Osaka, kemarin itu udah datang Pak orang panitianya dari Osaka. Kalau trainer itu seluruh Jepang Pak. Tapi kalau KNS itu Karya Nusa Solusi Pak. Dulu berawal dari Training Network Solution, terus setelah itu kita legalitaskan menjadi yayasan di Jakarta namanya Karya Nusa Solusi. Ini berdiri sejak tahun 2011 dan kegiatan tujuan kita, cita-cita kita Pak, kita itu ingin sekali berkontribusi untuk membangun Indonesia maju dengan cara melahirkan pengusaha-pengusaha baru Pak. Ini salah satu usaha yang kita lakukan. Kita berharap teman-teman ini kita cekokin, nanti mohon Bapak juga menyekoki mereka supaya mereka menjadi pengusaha Pak. Biar tidak menjadi beban Indonesia, biar tidak menjadi sampah masyarakat Indonesia lagi. Kalau sampai jadi pengangguran Pak, nah, ini Pak Dubes ada kemarin mantan Jepang jadi pengangguran, jangan sampai Pak. Tahu dibilang pindah, amin kalau jabar lagi. Harus jadi pengusaha mantan Jepang. Ilmu yang Anda dapatkan di sini harus kurang berapa Pak? Ilmu yang Anda dapatkan di sini, kedisiplinan di sini, itu praktekkan di Indonesia Mas. Biar nyopot di robot Mas sampai ngantri, tapi tidak oleh hanya gitu. Nanti kalau udah melalui Indonesia nggak apa-apa. Yang ini, yang macam itu nggak apa-apa. Dari diri sampean, tularkan ke bapak ibu keluarga sampean, dari keluarga sampean nanti meluarkan lagi ke